Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Bapak Ibu semua, teman-teman podcast, kita ketemu lagi dalam podcast JDH Provinsi Banten. Tidak tanggung-tanggung, biar hukum membawa narasumber yang sangat kompeten dan mengetahui sejarah Provinsi Banten. Dan kita hari ini juga dalam rangka hari ulang tahun Provinsi Banten ke-25. Yang sebelah kiri saya ini adalah salah satu tokoh pendiri Provinsi Banten. Saya mengenalnya beliau saat sebagai aktivis dan juga sebagai ketua DPRD Provinsi Banten. Jadi beliau ini untuk Provinsi Banten, insya Allah semua sudah sangat mengenal. Alhamdulillah nih, beliau dengan nama yang sangat sederhana tapi sangat khas, Haji Aing Hairudin. Nah, beliau ini ketua harian dalam keluarga besar Bakor Banten, Badan Koordinasi Pembentukan Provinsi Banten. Gimana nih Pak? Dalam kondisi sehat ya? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Nah, jadi hari ini dalam rangka kita refleksi Provinsi Banten, ya barangkali kami ingin mendengar langsung dari pendiri sebenarnya bagaimana cita-cita pendirian Provinsi Banten ini sebelum menjadi Provinsi Banten, Pak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Terima kasih waktunya yang telah diberikan. Barangkali saya salah satu orang yang ikut berjuang untuk pembentukan Provinsi Banten pada tahun 99 sampai tahun 2000. Digagasnya itu sejak reformasi 98 oleh teman-teman anak-anak muda ya, dari berbagai kalangan, aktivis, dari mahasiswa, termasuk juga dari para pengusaha, tokoh masyarakat. Kita ajak bicara bahwa kesempatan reformasi ini sepertinya untuk memperjuangkan pembentukan Provinsi Banten ini sangat tepat. Karena pada saat dulu orang tua kita tahun 54 kalau tidak salah sampai tahun 64 itu memperjuangkan Provinsi Banten tidak berhasil. Karena pada tahun 64 itu baru ini ya, gagasannya. Iya, berjuang juga untuk Banten menjadi sebuah provinsi para tokoh. Namun tahun 64 karena ada G30 SPKI sehingga dikhawatirkan ada yang menumpangi kepentingan-kepentingan itu. Iya. Nah, hingga pemerintah Kodam Siliwangi mengutus para perwira di Banten, yaitu Kepresidenan Banten, sampai berdirinya Korem 064 Maulana Yusuf itu, sehingga perjuangan Provinsi Banten diberhentikan di situ. Nah, dengan reformasi 98 ini, menurut kita sebagai pemuda saat itu, saya masih muda ya. Masih muda ya? Iya. Karena usia saya waktu itu 35. Masih mahasiswa lah ya? 35, udah 35 saya. 35. Saat itu, nah akhirnya kita membangun komunikasi bagaimana supaya perjuangan Provinsi Banten ini bisa terrealisasi. Teman-teman sepakat pada saat itu ada yang namanya organisasi kepemudaan yang baru, Gerakan Pemuda Reformasi Indonesia. Didirikan itu orang Banten semua, orang Banten. Nasional. Ketua umumnya Bursa Jarnubi saat itu. Banten mendirikan GPRI itu. Nah, lewat GPRI inilah tanggal 4 Mei tahun 99 GPRI mendeklarasikan kepengurusan, lalu mendeklarasikan bagaimana merealisasikan perjuangan Provinsi Banten. Nah, teman-teman sepakat pada saat itu mengadakan seminar membedah proyeksi terwujudnya Provinsi Banten di Patra Jasa Anyer. Itu tanggal 4 Mei tahun 1998. Jadi rangkaian untuk pendirian ini tidak semudah itu ya? Tidak semudah perjuangannya luar biasa. Setelah di seminar itu, kita undang sebagai narasumber adalah tokoh-tokoh nasional, pakar-pakar nasional dari tata negara, pakar tata negara Pak Yusril Iza Mahendra hadir. Pakar ekonomi Pak Eki Sahrudin waktu itu, dari Kemendagri juga hadir, dari otonomi daerahnya. Terus dari para tokoh Bantennya ada. Nah,
posisi pada saat seminar itu moderatornya itu Pak Anas Urbaningrum. Saat itu kan masih masih muda-muda banget ya, emang aktivis 98 semua ya. Iya. Nah, di sana itu menghasilkan dengan secara singkat bahwa Banten layak menjadi sebuah provinsi. Dan dari para tokoh dari tersebut. Situ, dan presidennya waktu Gus Dur. Nah, setelah kita rekomendasi di situ, akhirnya kita membuat dapur di seminar itu, buat dapur namanya Pokja, Kelompok Kerja Pembentukan Provinsi Banten. Nah, di ketuanya itu yang ini kita tunjuk adalah Pak Dr. HM Irsyad Juwaili almarhum. Nah, itu beliau. Ada kami di bawah kepemimpinan beliau, alhamdulillah hari-hari kita untuk operasional itu beliau sangat luar biasa. Nggak hitung-hitungan, termasuk kendaraan juga kita dikasih mobil carry 1. Zaman dulu untuk operasional. Untuk operasi luar biasa. Dan kita kerjanya itu juga sungguh-sungguh. Jadi kita itu kerja jam 7 mulai keluar, pulang itu jam 2 baru tidur. Itu dari Jakarta, Serang, Jawa Barat lah ya? Iya, kira-kira. Kita fokusnya dari Banten, Senayan, Jakarta, gitu ya? Senayan. Jadi berarti ini perjuangan Provinsi Banten ini harus kita isi dengan berbagai kebijakan yang mengarah kepada masyarakat. Tapi belum menjawab terhadap apa tujuan pendirian itu kira-kira nih. Kenapa Banten ini harus diperjuangkan menjadi sebuah provinsi? Pertama, kita kalau bicara teritori, bahwa Banten ini maklum kurang perhatian dari pemerintahan Jawa Barat saat itu karena kita terpotong oleh ibu kota negara Jakarta, jadi kurang kelihatan, sehingga APBD pun pada saat itu kita hanya dikasih 5% dari APBD Jawa Barat. Dengan 5% itu hanya cukup untuk belanja rutin. Dengan luas wilayahnya sendiri dari Lebak sampai Tangerang ini. Luas wilayah Banten itu kurang lebih di 8.652 kilometer persegi kurang lebihnya. Dengan dikasih 5% saat itu ya nggak bisa ngebangun lah ya? Nggak bisa. Berarti pendirian ini ingin meningkatkan kepemerataan apa kesejahteraan nih? Jadi dengan evaluasi tadi bahwa ternyata dengan anggaran seperti itu pantesan Banten disebut daerah tertinggal. Karena memang saat itu. Karena pendidikan juga sekolah nggak ada, kurang. Adanya di kota aja. Berapa orang sih yang mampu sekolah ke kota dari kampung misalnya. Terus kesehatan juga rumah sakit atau puskesmas juga sangat minim. Terus termasuk juga jalan-jalan. Ya ekonominya termasuk juga sangat tertinggal gitu ya. Jadi kesehatan, ekonomi, pendidikan itu tertinggal. Nah, begitu Banten kita perjuangkan, tujuannya cuma satu, bagaimana Banten menjadi provinsi adalah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, baik dari pendidikannya, kesehatannya maupun ekonominya. Itu. Iya, ini berarti tujuan ini sejalan dengan sebenarnya mah pendiri Indonesia lah ya, kemerdekaan dalam pembukaan ikut mensejarahkan kehidupan bangsa. Nah, sekarang Provinsi Banten sudah berdiri nih. Kira-kira kebijakan-kebijakan yang kemudian diisi oleh para pengisi pemerintahan ini dari kacamata Bakor bagaimana nih ininya kebijakan yang telah diterapkan? Ya, setelah Banten diresmikan atau disahkan oleh Presiden pada tanggal 17 Oktober tahun 2000, itu sampai saat ini kita punya rasa kebanggaan. Di sisi lain ada juga mungkin yang harus kita evaluasi atau koreksi. Nah, salah satunya adalah dulu kita tidak ada SMP atau tingkat SLTP apalagi SLTA di kecamatan yang negeri, adanya di kota. Sekarang setelah Banten jadi provinsi, alhamdulillah SMP lebih dari 1, SMA, SLTA juga ada di setiap kecamatan ada, termasuk juga kesehatan, puskesmas juga ada, bahkan rumah sakit juga sudah ada sekarang kan, rumah sakit. Nah, itu juga salah satu dan infrastruktur juga sekarang ini pembangunannya sangat luar biasa, termasuk baik jalan provinsi, tupoksi provinsi maupun tupoksi kabupaten kota atau desa, itu kan sudah lagi digelora karena sekarang pembangunan jalan dengan infrastruktur yang baik, insya Allah ekonomi juga akan baik. Meningkat juga ya. Wah, berarti
para pimpinan-pimpinan yang ya diamanahkan juga nih sebagai katakanlah untuk melanjutkan tujuan pendiri ya. Para pemimpin kan kita gubernur ya ini sudah ada beberapa gubernur ya mulai dari Pak Hakamudin ya kan, Pak Munandar, Ibu Atut Sosial dan kemudian juga ada Pak Wahidin kan, Bu Atut ada 2 kali ya kan. Kemudian Pak Wahidin dan sekarang Pak Andrasoni. Nah, dari 5 ini tokoh ini kebijakan-kebijakan yang berkesan kira-kira di mata tokoh pendiri bagaimana nih Pak? Ya, dari semua gubernur saya pikir ada sisi baiknya, ada sisi yang harus dievaluasi. Karena ada juga kebijakan-kebijakan yang misalkan tidak kurang berpihak kepada masyarakat. Nah, tapi ada juga kebijakan-kebijakan yang membuat masyarakat bagus gitu. Nah, itu juga ada. Jadi tidak bisa kita menilai satu-satu, tapi yang pasti pada saat posisinya waktu saya di pemerintahan itu saya komunikasinya dengan Biro Hukum. Ya, selalu dengan Biro Hukum. Setiap kebijakan yang saya akan ambil, saya pasti nanya ke Biro Hukum, termasuk juga ke aparat hukum, misalkan ke Polda atau ke Kejaksaan, itu saya undang mereka. Nah, menurut Pak Bakor nih, kira-kira Pak Ketua, peran Biro Hukum itu berarti strategis dong ya, dalam membantu kebijakan itu ya? Iya, Biro Hukum itu adalah yang menjaga dan mengawal pemerintahan ini. Kalau dalam teori itu hukum itu panglima gitu. Panglima. Istilahnya. Iya, makanya dia yang harus mengawal itu kalau dalam pemerintahan ya Biro Hukum, yang harus menjaga itu adalah Biro Hukum. Iya. Jangan sampai ada masalah-masalah atau kesalahan-kesalahan. Ini banyak memang regulasi yang telah kita buat izin. Sekitar ada 329 perda di Provinsi Banten nih. Dari mulai 2001. Ya, tentu semua regulasi ini kan ada yang efektif dan tidak efektif. Nah, dari seluruh regulasi itu sebenarnya regulasi apa sih menurut Bakor yang perlu diperjuangkan nih untuk Provinsi Banten itu sendiri? Salah satunya yang kaitannya dengan refleksi Banten provinsi itu mungkin Perda nomor berapa kaitannya dengan bahwa hari ulang tahun pemerintah provinsi itu adalah tanggal 4 Oktober, padahal diresmikannya, disahkannya oleh Presiden itu tanggal 17 Oktober. Tadi disebutin tadi ya. 17 Oktober. Nah, itu juga salah satu evaluasi karena yang lain di daerah lain itu tanggal pada saat disahkan oleh Presiden. Iya. Memang kayak Kota Serang itu ada evaluasi mengenai hari kelahirannya ya, hari jadi. Kabupaten Tangerang juga mengusulkan tentang itu juga. Nanti hubungannya kepada ada juga yang logo. Nah, ini ke logo daerah akan dirubah misalnya. Nah, berarti kita pentingnya tadi menetapkan mengenai lahirnya Provinsi Banten secara perda gitu. Maksudnya begitu nggak? Iya, karena kan 4 Oktober itu kan berdasarkan perda. Ini mungkin perda harus dievaluasi, ditinjau oleh Biro Hukum. Kedua, Banten menjadi sebuah provinsi ini dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 itu mengamanahkan bahwa kantor gubernur berada di kota, tidak menyebut Serang. Iya. Nah, sampai saat ini ibu kota provinsi belum ada secara yuridis. Iya. Kalau secara fakto ya. Nah, ini juga mungkin PR atau evaluasi dari Biro Hukum bagaimana supaya ibu kota provinsi ini segera ditetapkan. Apakah bentuknya misalkan Perpres atau Perpu atau Perda misalkan oleh provinsi, itu penting sekali agar supaya ibu kota Banten ini punya ibu kota provinsi. Di Undang-Undang 23 tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten itu belum menyebutkan ini ya, belum menyebutkan Kota Serang karena belum ada saat itu. Belum ada. Makanya Kabupaten Serang kita perjuangkan untuk dimekarkan menjadi dengan Kota Serang untuk mengisi amanat Undang-Undang 23 tadi. Nah, Undang-Undang Undang-Undang Ibu Kota pemekaran di Kota Serang itu dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007. Iya. Nah, jadi
di Undang-Undang 32 2007 pun tidak menyebutkan Kota Serang adalah ibu kota provinsi. Nah, berarti harus ada turunan Undang-Undang 23 tadi yang harus diperjuangkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Berarti sejak Banten berdiri, kemudian pemekaran ini baru ada Kota Serang ya, yang bertambah ya di Provinsi Banten. Dulu itu 8 kabupaten kota ya. Dulu ada 5. 5 malah dulu ya 5. 5. Kita tambahannya itu Kota Serang, Tangerang Selatan, Cilegon. Oh iya, berarti udah ada 3 selama ini. Iya. Nah, ini juga ada di media-media akan berdiri lagi nih. Cilangkahan sedang ramai, terus juga apalagi Tangerang Utara. Ini melihat dari perspektif Bakor nih, berarti berkembang wilayah ini kan akan semakin menambah daya tarik tersendiri barangkali. Saya secara pribadi mewakili Bakor mendukung sekali ada pemekaran kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Iya, tadi pemerataan pembangunan, kecerahan. Seperti Kabupaten Serang. Kabupaten Serang ini ada daerah sebelah timur, ada sebelah barat. Sementara kantor Bupati Serang sekarang ini, Kabupaten Serang ada di Serang Timur katakanlah. Ini kan terpotong oleh Kota Serang. Nggak ada bedanya pada saat kita dengan Jawa Barat, kepotong oleh ibu kota provinsi negara. Ini kepotong dengan ibu kota provinsi. Khawatir Kabupaten Serang bagian barat kurang perhatian, sehingga kita dorong bagaimana supaya bisa pemekaran, termasuk Pandeglang, karena itu sangat luas, kecamatannya 35 kecamatan, banyak sekali, termasuk juga Lebak yang ini luar biasa luasnya, termasuk Kabupaten Tangerang yang sudah begitu padat. Ya, jadi ini ternyata Banten ini masih sangat relevan ya. Iya, ya harapannya dengan pemekaran itu pemerintah bisa mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Ya, ini kembali kepada kita dalam podcast hari ini, teman-teman podcast yang menyimak, kita ingin lebih menggali mengenai bagaimana kebijakan-kebijakan perundang-undangan di Provinsi Banten ini kan yang tadi saya sampaikan banyak sekali. Tentu setiap kepala daerah itu punya visi misi nih. Visi misi yang mana visi misi itu bagian daripada yang sebelumnya hasil dari katakanlah kampanye politik gitu ya pada saat itu, dan ini akan kita kawal. Untuk pengawalannya itu sendiri nih, menurut Pak Bakor seperti apa nih visi misi kepala daerah itu sendiri? Karena kan visi misi itu nanti harus diwujudkan. Strateginya bagaimana nih menurut Bakor nih supaya apa yang dikatakanlah sampaikan saat itu ya sebagai bentuk visi misi ini bisa direalisasikan gitu. Dan kami bagaimana nih sebagai Biro Hukum ini, katakanlah untuk mengawal adanya regulasi-regulasi yang mendukung itu sendiri. Iya. Ya tadi itu. Jadi kalau untuk harapan mempercepat pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat, yang paling pertama itu menurut saya segera dibuat turunan Undang-Undang 23 tadi, bahwa Kota Serang adalah ibu kota provinsi. Ya, itu. Karena itu satu simbol bahwa ibu kota provinsi adalah Kota Serang. Kedua, kalau setelah ada regulasi itu, harapan kita Kota Serang bisa membangun dirinya sesuai dengan kotanya, sesuai dengan identitas sebagai ibu kota provinsi. Harapan kita di Kota Serang itu segera juga didorong untuk menciptakan lapangan kerja. Jadi pusat pertumbuhan ekonomi baru harus dibangun. Itu harus. Karena Kota Serang ini adalah tempat tempat orang yang mau ke Jakarta dari luar daerah, dari Sumatera khususnya, itu berhentinya di Serang. Nah, kalau ini tidak disiapkan lapangan pertumbuhan ekonomi barunya atau kesempatan kerjanya, ini khawatir juga nanti jadi masalah banyak pengangguran. Iya. Berarti untuk yang sedang dibenahi oleh pemerintahan saat ini kan yang kita membaca di Perda 1 2025 tentang RPJMD Provinsi Banten ya 2025-2029 itu ada namanya 8 program unggulan ya, yang punyanya Pak Gubernur Pak Andra Soni dan Pak Dimyati. Nah, 8-nya ini kan merupakan unggulan yang beberapa sudah kita gulirkan Pak Ketua. Misalnya
ada Pergub 17 tentang pedoman peningkatan konektivitas pembangunan di Provinsi Banten. Nah, di situ sebagai cikal bakal lahirnya atau launchingnya namanya program Bank Andra. Ya. Nah, selain itu juga ada pendidikan gratis untuk level pendidikan tingkat atas. Mungkin sebelumnya saat dulu juga Kak, secara pendidikan apakah telah menyinggung soal bagaimana pemerintah itu hadir dengan pelayanan-pelayanan tadi kan SMP, SMA yang tadinya Banten belum memiliki satu kecamatan, sekarang udah mulai berkembang. Nah, dengan program meningkat begini, kira-kira Bakor melihatnya seperti apa nih? Ya, kita mengapresiasi dengan semua pemerintahan dari dulu sampai sekarang. Misalkan tadi kaitannya dengan pemerintahan dulu bisa meningkatkan pelayanan kesehatan, bisa meningkatkan pelayanan pendidikan. Artinya itu sudah bagus. Nah, sekarang misalkan ada program Andra, itu juga kita apresiasi. Karena saya waktu tahun 2001 itu membentuk namanya organisasi kepala desa se-Provinsi Banten, mereka tuh butuh sentuhan. Nah, dengan program ini insya Allah kalau saya lihat jalan-jalan desa ini sangat luar biasa manfaatnya untuk masyarakat. Dan masyarakat itu sangat senang sekali. Nah, ini harus dilanjutkan dengan termasuk juga dengan biaya pendidikan gratis ya. Wow, itu sangat luar biasa, berharap sekali. Apakah sudah selesai belum ya? Untuk pendidikan gratis, alhamdulillah sudah berjalan. Alhamdulillah. Ada Pergub nomor 14 kalau tidak salah atau 15 tentang pendidikan gratis. Jadi memang Birohukum ini, Pak Ketua izin mengetahui dan merasakan bagaimana membuat regulasi, termasuk dengan DPRD. Nah, nanti regulasi mengenai pembentukan atau penetapan ulang tahun mungkin menjadi catatan tersendiri dalam pertemuan podcast ini. Tapi mungkin saya ingin menggali mengenai sebenarnya harapannya nih, harapan sebagai para pendiri nih kepada para pemimpin yang sedang melaksanakan amanah dari masyarakat ini, kira-kira bagaimana nih Pak Ketua harapannya nih? Jadi ada salah satu yang saya pikirkan dengan saat ini banyaknya efisiensi, termasuk juga dari anggaran yang diberikan misalkan untuk anggota legislatif ya. Contoh saat misalkan ada anggaran yang menguap setiap tahun, dan saya dulu pernah mengusulkan bahwa anggota DPR, pimpinan dan anggota DPR itu harus diberikan rumah dinas di Kota Serang. Sehingga nanti caranya misalkan apa membangun sendiri, apa kita mau nyicil ke BTN misalkan dengan kapasitas yang memadai lah untuk seorang anggota dewan gitu. Mungkin tipenya juga agak besar atau layak untuk dihuni itu. Termasuk pimpinan nanti di mana segala macam. Saya pikir itu sangat tepat gitu ya. Karena dengan seperti itu maka perumahan itu kalau misalkan harus kredit 15 tahun, berarti 15 tahun itu udah punya aset negara, punya aset daerah. Jadi uang itu tidak nguap. Itu salah satunya. Karena itu nggak kecil, besar sekali. Ya, memang ini perlu dipikirkan agar seperti misalnya gubernur punya rumah dinas, wakil gubernur juga ada. Jadi harapan dari Bakor juga ya DPRD sekalian gitu ya. Biar semuanya menjadi aset pemerintah gitu ya. Dan ini akan menjadi satu kawasan ya, membangun kawasan yang sangat ibaratnya mendukung untuk percepatan juga ya. Betul. Mungkin terakhir nih Pak Ketua Bakor, untuk kami nih yang para penerus lah ya, para orang-orang yang telah katakanlah diberikan juga amanah untuk mengisi Provinsi Banten nih, nasihat lah kepada para penerus nih dan juga para teman-teman podcast nih, para pemuda-pemuda ya kan, tentu sekarang ini kan ada satu kegundahan kepada kaula muda nih, ya kan, Indonesia inilah, Indonesia itulah ya. Nah, kira-kira apa sebenarnya yang perlu kami sebagai pemuda lakukan untuk mengisi pembangunan ini? Ya, tentunya kita berharap sebagai orang tua kepada anak-anak muda untuk bisa mempersiapkan diri ya untuk mengisi masa depan.
Jadi kita jangan terlena dengan saat ini, nanti ke depan itu akan lebih berat lagi hidup kita, persaingan kita. Jadi supaya contoh lah, saya berusaha semaksimal mungkin dekat dengan masyarakat di tataran akar rumput. Di sana itu banyak SDM yang sangat lemah dan informasi juga sangat minim, sehingga mereka tidak memanfaatkan dia punya aset yang ada, dia bagaimana bisa menjual. Kalau dia berpikirnya hanya menjual, hanya enaknya saja, ya ke depan kita nggak punya apa-apa, anak cucu kitanya. Nah ini harus ada program-program UMKM dari pemerintah provinsi misalkan kan, itu juga harus digalakkan agar supaya anak-anak muda ini jangan gengsi ya, jangan gengsi menjadi, apalagi sekarang Pak Prabowo, Pak Presiden membuat program yang sangat luar biasa, itu ketahanan pangan. Itu ketahanan pangan harus kita kuasai. Harus kita kuasai. Nanti kerjasama dengan pemerintah Provinsi Banten lewat misalkan dinas sosialnya, lewat dengan BLKI-nya yang ada di Serang misalkan. Itu manfaatkan yang sebesar-besarnya. Karena dengan adanya makanan bergizi ini, mereka juga dapur segala macamnya itu kan membutuhkan barang-barang yang untuk kayak berasnya, kayak ikannya, kayak telurnya, kayak sayur mayurnya. Itu kita yang ngisi, jangan orang lain. Itu harus dipikirkan. Itu dari mohon maaf ya, orang wira swasta, orang Rasulullah juga kan mengajarkan kita dagang. Kalah sama dagang. Itu luar biasa. Belum gasnya, kita pikirin juga jangan disuplai orang lain. Suplailah kita masing-masing di daerahnya masing-masing. Itu harus. Kalau kita lengah dengan itu, ya kita nanti hanya sebatas menjadi penonton, atau paling hebat juga jadi juru masak, tenaga kerja gitu. Tenaga kerja. Jangan. Sayang. Ya termasuk broadcast ini juga kan manfaatnya luar biasa karena sosialisasinya lewat ini. Iya. Jadi kita tentu sebagai kaula muda nih, anggaplah ya saya masih merasa muda, Pak Ketua ya. Ingin terus mengabdi kepada Provinsi Banten dengan segala kemampuan ya, tapi tetap dengan bimbingan ya dari para pendiri-pendiri kita. Ini kira-kira secara frekuensi antara para pendiri dengan kami sebagai orang-orang di pemerintahan ini, apakah sangat intens atau hanya pas ulang tahun aja nih kira-kira? Jadi insya Allah Keluarga Besar Bakor Banten itu kenapa didirikan Keluarga Besar Bakor Banten? Karena kita punya rasa tanggung jawab moral sebagai pejuang untuk mengawal. Ya, mengawal mengawal semua. Ya minimal kalau ada kesalahan mungkin ada mengingatkan. Setelah diingatkan kan lepas tanggung jawab kepada yang kuasa. Tapi harapan kita setelah kita komunikasi baik dengan pemerintahan provinsi, apakah gubernur, apakah dinas segala macam, responnya mereka sangat baik ke kita. Ya karena kita tidak punya kepentingan apa-apa gitu. Kepentingannya hanya bagaimana amanah ini bisa dijalankan oleh semua kepala daerah untuk bisa mensejahterakan masyarakat. Ya, ini sepertinya teman-teman podcast semua ini kita hampir di ujung bincang-bincang ini banyak hal yang telah ya kita petik dari setiap nasihat yang disampaikan oleh Pak Ketua Bakor. Tentu kita ingin menggali lebih dalam, dan saya selaku yang juga menikmati Pak Ketua keberadaan dan berdiri Provinsi Banten, menurut Pak Ketua ini untuk yang terakhir kali ini seperti apa nih soal penghargaan Provinsi Banten? Baik. Kepada yang telah memberikan kontribusi, baik itu kepada misalnya perorangan, badan hukum, maupun pemerintahan daerah. Kan tahun-tahun kemarin kita sangat anjurkan bekerja itu secara sinergitas, kolaborasi. Jadi pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi harus kerjanya bareng-bareng. Jangan ego sektoral. Nah, kira-kira bagaimana dikemas siapa yang paling berkontribusi? Seperti izin nih, di Provinsi Banten ada namanya, kita laksanakan JDIH Award tingkat Provinsi Banten. Nah, kami Biro Hukum menginisiasi untuk adanya kegiatan itu, dan kemudian kami nilai JDIH di seluruh kabupaten kota. Kami apresiasi siapanya, pengelolanya. Itu hanya contoh. Mungkin kalau untuk Pak Ketua kan dari skup lebih besar lagi sebagai memiliki kebijakan-kebijakan. Kira-kira ada ini nggak nih? Ibaratnya
Ada yang ingin disampaikan soal penghargaan nggak? Kalau penghargaan kepada Bakor, orang-orang Banten yang berjuang misalnya ya, itu tidak ada. Karena kita bekerja insya Allah ikhlas. Dengan misalkan salah satu contoh, Biro Hukum menjalankannya dengan integritas yang baik, yang jujur, yang profesional, itu juga salah satu penghargaan kepada para pejuang. Jadi bukan bentuk fisik atau apalah, kita nggak penting itu, nggak perlu. Tapi kita bangga kalau pemerintah bisa melaksanakan apa yang dicita-citakan para pejuang. Itulah penghargaan kepada kita. Ya, Masya Allah, ini tabarakallah ya atas apa namanya ketulusan dari mewakili sebenarnya dari semua komponen para pendiri, karena kita hari ini adalah merefleksikan pembangunan Persib Banten 25 tahun. Tentu dengan segala masih kekurangan itu pasti akan kita evaluasi, dan tentu adapun misalnya keunggulan atau yang sudah dilaksanakan pembangunan, ya yang penting masyarakat menikmati gitu ya. Betul. Bagi pendiri tidak perlulah berterima kasih secara personal, yang penting menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Mungkin seperti itu ya Pak Bakor ya. Betul. Ya Masya Allah. Ini saya rasa ini kita sudah cukup ya dengan bincang-bincang ini. Ya insya Allah segala bincang-bincang ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kita mengambil hikmah dari perjalanan Persib Banten, bahwa untuk memulai aja historisnya itu dari tahun 65 ya. 54 dari tahun 54 udah memulai. Dan kalau nggak salah ada bukunya itu. Ada bukunya. Jadi teman-teman podcast bisa itu, baik itu browsing aja sekarang udah banyak. Sehingga mengenal Banten ini tidak mengenal saat ini, tapi kenalah bagaimana memperjuangkannya. Mungkin itu saja dari kami sebagai moderator atau MC di dalam podcast ini sebagai bentuk refleksi pemerintah Persib Banten 25 tahun. Mudah-mudahan karya nyata, kerja keras, kerja ikhlas ya, yang juga ditularkan ya dari pendiri Persib Banten ini bisa kita teruskan sebagai penerus daripada pengisi pembangunan di Persib Banten. Akhir kata saya mengucapkan jazakallahu khairan atas nasihat dan juga partisipasinya di dalam kegiatan podcast di ulang tahun Persib Banten ini. Mudah-mudahan ya kita akan terus bersinergi dengan para pendiri, karena kami ingin regulasi itu dikawal. Amin, insyaallah. Pengawalan ini sesuai bentuk wujud aspirasi dari masyarakat itu sendiri. Dan Bakor tentu punya peran yang paling strategis bagaimana Persib Banten itu semakin maju, semakin berkembang, dan tentu kita ingin mewujudkan masyarakat Banten lebih sejahtera lagi. Demikian akhir kata kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus kepada narasumber kita. Oke, nuhun. Nuhun Pak.